Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah tibakan kami Bapa tanpa suatu kekurangan apapun Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Ya dalam mana shikana ya dalam kami rindu Tuhan, Kau hadir di sini Bapa. Kami rindu kuasa-Mu menjamah kami. Ya dalam itu penuhi kami Bapa, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawanan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan.
kami tahu Tuhan, terjadi pemulihan di tempat ini. Kami rindu Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memulihkan kami Bapa. Hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Justru penuhi kami. Ubah hati kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika pemulihan terjadi, di situ berkat-berkat akan tercurah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kerjakanlah pembaharuan-Mu Tuhan dengan sempurna pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah.
Terima kasih Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kau menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami semua. Bapa, Kau pulihkan keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Hari ini juga Tuhan, mari Engkau ampuni, mari Engkau tahirkan kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Kami mau layak di hadapan-Mu. Ketika Engkau datang kedua kali, kami adalah orang-orang yang berbahagia menyambut Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari akan diperbaharui dengan Roh-Mu yang kudus yang diam dalam hati kami. Sebabnya firman-Mu di dalam ibadah pertama ini ya Tuhan, mari Engkau berkati kami, urapi kami semua. Biarlah telinga kami, hati kami terbuka untuk firman-Mu bertata di hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau urapi, hamba percaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan mengubah setiap pola pikir kami semua. Dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kabarnya baik ke hari ini? Baik. Oke. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya rindu kita belajar tentang bagaimana peristiwa Daud ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti kita menyongsong Tuhan di awan-awan sana,
ya, ketika dia menjemput kita nanti, ya, saudara, betapa pentingnya Roh Allah itu, betapa pentingnya dia itu menuntun kehidupan kita umat-umatnya, supaya kita itu benar-benar mengalami yang namanya penyempurnaan. Daging kita lemah, ya, kita lihat pertama bahwa roh kita itu kuat sebenarnya. Tapi karena daging kita ini lemah, membuat kita ini banyak sekali tergoda dan ya kita rawan untuk jatuh. Sebab itu saya mau mengajar pagi hari ini, ada banyak ayat. Saya ingin belajar memberikan sebuah pemahaman bahwa setiap segala sesuatu apapun yang kita lakukan itu pasti akan berdampak bagi hidup kita. Demikian juga bagi keturunan-keturunan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu punya kasih karunia. Tuhan itu pemaaf. Tuhan itu panjang sabar. Tetapi ada firman juga berkata, apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Oleh sebab itu, pelajaran daripada Daud ini sangat berharga buat kita untuk kita benar-benar berhati-hati setiap langkah hidup kita. Saudara pikir baik-baik, setiap saya bertindak, setiap saya melakukan sesuatu, apa dampaknya saya? Apa dampaknya bagi kehidupan generasi saya, anak-anak saya? Apa konsekuensinya? Kalau saudara mengerti konsekuensinya, saudara akan takut melakukannya. Amin. Saudara ngerti konsekuensinya. Ya, Tuhan itu pemaaf betul. Tetapi saudara akan melihat bahwa dampak daripada apa yang kita perbuat itu pasti akan terima konsekuensi. Sekalipun kita diampuni. Nah, kita lihat di dalam kebenaran firman Mazmur 51. Pertama sampai yang ke 15. Mazmur 51, kita baca nanti dulu pertama dari Mazmur 1 sampai 15. Nanti saya akan terjemahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Bolehkah salah satu membaca supaya Bapak Ibu juga mendengar? Boleh. Saudara juga boleh membaca dalam bersuara juga boleh, silakan. Supaya firman ini rema dalam kehidupan saudara. Ya, mari. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ke 15, pelan-pelan saja. Ya. Mazmur 51 ayat pertama sampai 15, demikian bunyi firman Judulnya Tuhan. pengakuan dosa. Terus. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku." Aku sendiri sadar atas pelanggaranku. Terus? Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Ingat ya, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Terus? Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Iya.
Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 51 ini, maka saya beri judul Mazmur 51 ayat ke-13, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud paham benar, ketika roh ini jangan sampai beranjak daripada dia. Dia tahu bahwa Roh Kudus ini, roh Allah ini, dia banyak kali mengalami kemenangan. Goliat dikalahkan, ya, padahal dia masih kecil, ya, masih muda belia, tapi dia sanggup mengalahkan orang yang berpengalaman sekalipun. Raksasa-raksasa yang dia bunuh banyak sekali. Peperangan demi peperangan, binatang-binatang buas dia kalahkan. Ya. Tetapi ketika kehidupannya dia melakukan sebuah kesalahan, dia tahu persis bagaimana Saul melakukan sebuah kesalahan, dan roh Allah dikatakan di situ undur daripada Saul dan digantikan oleh Daud menjadi raja. Jadi kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, promosi Tuhan ketika dinikmati oleh Saul, ketika dia bermain-main dengan Tuhan dan roh Allah undur, maka promosi itu digantikan oleh anak yang muda belia, dan Daud paham betul. Makanya ayat ini dia bilang, berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa ini ayat ngomong begitu? Kita lihat ayat pertamanya. Ayat pertama dia bilang apa? Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi Mazmur ini ketika Daud menulis, mengungkapkan supaya di ayat 15 nanti, kalau aku sudah dipulihkan Tuhan, aku sudah diampuni, aku akan bercerita, aku akan menasihati supaya umat-umatku, umat-umat Tuhan jangan terjadi seperti aku. Maka hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Apa yang saya beritakan dengan Mazmur 51 ini, supaya jangan terjadi bagi kita dan generasi kita. Kenapa Nabi Nathan ngomong? Saudara, ketika Daud ini ada di Sotoh, dan sering saya ulang-ulang ini, dan dia melihat Betseba dan timbul niat pikiran jahat. Ingat, peluang iblis masuk adalah ketika kita memberi peluang. Setan akan menguasai, dan ingat baik-baik, setiap peluang sekecil apapun, kalau kita beri kesempatan untuk iblis masuk, maka dia masuk dan akan merusak semua. Dan dampaknya, saudara akan kaget. Daud kaget. Ketika nasi sudah jadi bubur, baru sadar. Saya mau bilang, lebih baik kita sadar dulu. Ya, supaya jangan terjadi sesuatu yang berdampak bagi generasi keturunannya. Nah, apa yang terjadi bagi Daud ini? Saya perlu cerita sama saudara. Ketika suatu ketika Nabi Nathan ini dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Daud, ada dua orang, satu orang kaya dan satu orang miskin. Orang kaya ini punya lembu, punya kambing dan domba begitu banyaknya. Dan orang miskin ini punya satu domba betina. Dan dia hidup bertumbuh sampai dia punya anak-anak. Tetapi ketika orang kaya ini ada pengembara datang, ada tamu datang, dia sayang untuk memasak daripada domba-dombanya. Dia ambil domba orang miskin ini. Lalu dipotongnya. Dia punya satu. Diambil dan dipotong. Lalu Daud marah. Daud bilang begini. Betapa jahatnya itu orang. Kenapa dia mengambil? Kalau begitu, apa yang dilakukan orang kaya itu? Dia harus mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dipunya oleh orang miskin itu. Dan Daud marah, hukum dia. Lalu Nabi Nathan bilang, itu kamu Daud. Itu kamu Daud. Engkau tahu, engkau sengaja untuk memakai memakai pedang
Urea. Dan dia memiliki satu-satunya, yaitu Bathsheba. Tetapi engkau sengaja membawa dia ke medan perang. Dan engkau membunuhnya. Bahkan engkau mengambil dia untuk menjadi istrimu. Allah murka kepadamu. Allah marah kepada perbuatanmu. Dan Nabi Nathan bilang, perbuatanmu itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Dampaknya, Daud bilang begini, Nabi Nathan bilang begini, Tuhan memaafkanmu, tetapi 3 hal. Yang pertama, mulai saat ini, keturunanmu tidak akan lepas dari pedang. Makanya sampai hari ini, Israel terus perang. Itu akibat perbuatan Daud. Yang kedua, engkau lakukan sembunyi-sembunyi. Nah ini dia. Barang siapa yang lakukan sembunyi-sembunyi, dampaknya, aku akan mempermalukanmu di hadapan semua orang. Apa yang dilakukanmu kepada Urea, itu juga akan dilakukan oleh Tuhan kepadamu di depan umum. Jadi dosa yang sembunyi-sembunyi akan dipermalukan di depan umum. Memang tidak tahu, tapi mata Tuhan tahu. Ya. Yang ketiga, mulai hari ini Tuhan sudah mengampunimu, tetapi anakmu akan mati. Dari lihat. Apa yang kau telah lakukan berdampak bagi keturunan kita kemudian. Jangan pandang sepele ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Maka di dalam Mazmur 51 ini dia tulis, ayat ini berkata, ketika berarti ayat 51 ini, itulah doa Daud ketika dia selama 1 minggu berpuasa untuk memohon belas pengasihan. Tuhan ampuniku. Ayat 51 ini dia sampaikan. Selama 1 minggu 7 hari ini dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi toh anaknya juga mengalami kematian. Itu dampak. Lalu berbicara apa Mazmur 51 ini? Saudara lihat. Mazmur 51 ayat ke-13 ini, jangan membuang aku dari hadiratmu, dalam terjemahan lain. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika Daud ini, supaya spirit roh, saya berharap saudara jaga ini benar. Bagaimana cara kita menjaga roh kudus ini? Bagaimana cara kita menjaga hadirat ini? Ayat 51 ini menjadi pelajaran kita. Pasal 51 ayat 13 ini menjadi pelajaran kita. Lalu di mana? Bagaimana caranya? Kerinduan Daud untuk dipulihkan, itulah kerinduan kita. Kerinduan gereja. Ya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi di sini dikatakan mengakui perbuatan dan minta pengampunan, itu jauh lebih bagus. Ya. Sadar dan minta ampun. Jangan tahu kesalahan, tidak sadar-sadar, bahkan tidak minta ampun. Itu merugikan kita. Ya. Perbuatan itu yang Daud lakukan itu di dalam firman Allah yang hidup dikatakan dia menghantui siang dan malam. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan, itu menghantui kita. Kita berdoa, tetap kita itu, apa yang kita lakukan itu tetap teringat. Memori ini tidak bisa hilang. Sebelum kita lepaskan memori yang kita lakukan, kejahatan atau perbuatan yang tidak berkenan, yang membuat Roh Kudus itu sedih, itu selama kita tidak mau melepaskan itu, maka iblis itu mendakwa kita. Ingat Zakaria 3. Dia mendakwa kita siang dan malam. Ini yang menghantui kita. Maka jalan keluarnya,
sadar, akui. Dan Tuhan tidak bilang begini, aku tidak akan mengampuni. Tidak, ayat ini berkata, sadar. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Terus, ayat ke-6. Saudara lihat. Ayat ke-6 ini berkata, ya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Ya, supaya ternyata engkau adil. Ingat baik-baik. Engkau melihat segala-galanya dan hukumanmu ke atasku adalah adil. Jadi gini, ingat ya. Dia melihat segala-galanya. Pendeta tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kata segala-galanya dari yang terkecil yang kau perkatakan, yang engkau pikirkan, yang engkau lakukan, Dia tahu. Dan Dia tahu. Ya. Dan apa yang terjadi? Dia itu Tuhan yang adil. Ya, agak dengung sedikit ya. Saudara lihat. Yang kedua terus, sejak dari kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Betul. Dari zaman Adam dan Hawa, itu sudah dosa mengikuti kita. Ya. Lalu bagaimana caranya kita? Kita harus benar-benar supaya jangan biarkan dosa itu, ya, benih dosa itu terus dalam generasi ke generasi kita nggak putuskan. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu turun kepada anak. Apa yang dilakukan terus turun. Makanya butuh yang namanya doa pemutusan. Supaya clear, tuntas. Tapi ketika kita sudah diputuskan, ingat baik-baik, ada ayat berkata begini, 1 setan diusir, 7 dia bawa lagi. Jadi kalau kita undang, beri celah, maka dia datang rombongan. Ya. Saudara lihat, dosa sejak Adam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini penting. Terus ayat ke-8, ayat 8 bilang apa? Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dalam hati. Ya. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara yang terkasih, Tuhan rindu kejujuran kita. Ketulusan. Tuhan rindu saudara. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Nggak bagus disembunyikan. Engkau jujur sama Tuhan. Tuhan, ini loh 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan kan tahu segala-galanya. Makanya kita minta supaya bagaimana kehidupan kita itu, ya, ada ketulusan dalam diri kita untuk minta pengampunan. Kalau kita jujur, kita tulus, makanya kan ada moto kita kan. Kalau kita minta dipulihkan satu, kalau kita ngomong satu, mau dipulihkan satu, maka yang dipulihkan berapa? Ketika kita mengaku 1 dipulihkan, kita ngaku 2 dipulihkan, kita ngaku 10 dipulihkan, enggak ngaku dipulihkan. Tidak ada. Harus ada ketulusan buat kita. Dosa yang disembunyikan, ya, itu merusak urapan. Makanya ada firman berkata, lalat yang kecil ketika masuk dalam minyak, dia akan membuat minyak itu menjadi busuk. Urapan itu akan hilang. Kemarin pelajarannya, bagaimana Mephiboset ini menjaga kakinya tetap dalam pembasuhan. Artinya kakinya itu betul-betul sudah, memang kita sudah dipulihkan, sudah bertobat. Tapi kita tidak menjaga janggut kita. Kita tidak menjaga urapan. Kita tidak menjaga pakaian kita. Itu yang merusak urapan. Itu yang merusak roh Tuhan dalam diri kita, membuat Roh Kudus itu sedih.
Jangan. Ya. Nah, lanjut. Ayat ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui hatiku dengan roh yang teguh. Berikan hati yang baru dan bersih, pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jadi rumusnya, kalau kita minta hati yang baru, saya percaya pikiran kita akan baru. Kalau sudah kita mempunyai pikiran yang baru, maka keinginan kita akan benar di hadapan Tuhan. Yang membuat hati kita, pikiran kita, keinginan kita, hal-hal yang melukai hati Tuhan, karena apa? Hati itu tidak mau diperbaharui. Pertama sudah dibaptis, puji Tuhan, tetapi seringkali kita tidak melangkah di dalam hidup dalam kebenaran. Dosa sudah dikubur, tetapi kadangkala kita hidupkan kembali dosa. Kenapa? Ini tempat hati ini, saudara, betul-betul harus dipulihkan. Hati yang baru dan bersih. Sampah yang bau. Contoh, tulang ikan hari ini segar. 2-3 hari kalau tidak dibuang, di sampah itu tidak dibuang, dia akan bau. Sampah yang ada di hati harus dibuang. Kecemaran, sakit hati, kecewa, akar kepahitan itu dibuang. Karena itu sampah yang akan mengotori hatimu. Maka dikatakan, berikan aku hati yang baru dan bersih. Dan Daud bilang begini, Tuhan, aku buat kesalahan. Betapa jahatnya aku, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, aku mengaku, aku sadar, Tuhan. Berikan hatiku yang bersih. Supaya apa? Aku tidak melakukan hal yang sama lagi. Tapi banyak orang sudah jatuh bangun. Tapi Daud ini, dia sadar akan kesalahannya. Makanya dia bilang, berikan aku hati yang baru. Saudara juga demikian. Bagaimana supaya roh itu tetap tinggal dalam diri kita? Berikan hati yang baru, tinggalkan yang lama. Pikiran juga kadang-kadang cemar pikiran kita ini. Kita mereka-reka yang jelek kepada orang itu cemar. Kita melihat orang lain dan kita berpikiran negatif itu cemar. Ketika kita tidak ditolong, kita marah kepada Tuhan, itu cemar pikiran kita. Pikiran yang bersih adalah pikiran yang positif. Kalau pikiran negatif akan membuat baik apa hati kita, apa pikiran kita, apa perkataan kita, apa perbuatan kita jadi negatif. Saudara, hati yang baru, hati yang bersih, pikiran yang bersih, tentu keinginannya berkenan di hadapan Tuhan. Betul ya? Ayat 12 ini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kalau saudara sudah jatuh, mari kau bangkit, cari dia. Daud ini ketika melakukan sebuah kesalahan yang fatal, membuat Tuhan murka kepada dia. Bahkan ada tiga persoalan yang akan dia terima. Tetapi itu tidak berdampak di dalam pikirannya dia. Dia mengakui, dia terima konsekuensinya. Tetapi dia tidak mau hidup dalam keterpurukan. Dia beranjak, sekalipun apa yang aku lakukan, aku terima itu semua. Tapi aku mau tetap, Tuhan, bangkitkan rohku, Tuhan. Bangkitkan semangat, bangkitkan semangatku, bangkitkan kegairahanku mencari Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan hadirat. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Bapa di sorga itu terhalang. Tetapi hari ini, saudara, sebagai hamba Allah, apapun yang dilakukan kepada Daud, apapun yang dilakukan kepada kita zaman yang
kemarin dan sampai yang bertahun-tahun yang lalu. Hari ini saya mau bilang, bangkitkan semangatmu, cari Dia, akui dengan jujur, dengan ketulusan hati, minta belas pengampunan. Amin ya. Amin ya. Terus dikatakan 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ingat, supaya orang-orang berdosa kembali kepadamu. Saudara, ini kan orang-orang diurapi, betul ya? Jangan lakukan dosa. Ini Daud ini bilangnya, Tuhan, aku minta dipulihkan. Tuhan mau supaya aku dipakai untuk memulihkan orang lain. Jangan saudara barisan pendoa, barisan pelayan, barisan hamba-hamba Tuhan, barisan anak-anak Tuhan. Seharusnya ketika engkau sudah dipulihkan, engkau lahir baru dan dibaptis, dipakai untuk memulihkan orang lain. Pakai perkataanmu untuk memulihkan orang lain. Tapi jangan jatuh lagi. Tolong belajarlah seperti Daud ini. Ya, saudara nanti akan lihat konsekuensinya yang permanen. Ini konsekuensi ketika Daud masih hidup. Konsekuensi ketika saudara masih hidup. Saudara nanti akan lihat bagaimana konsekuensi yang permanen. Jangan sampai kita tertolak di sana. Kalau hari ini ada hamba Tuhan menegur saudara lewat firman, puji Tuhan. Saudara harus bersyukur. Ada hamba Tuhan yang berani menegur saudara. Saudara harus bersyukur ada firman yang dikupas dalam kebenaran firman dalam hari Minggu ini. Supaya apa? Kita sadar kembali. Kita tidak ngerti langkah kita. Kalau tidak ada Nathan untuk menegur Daud, Daud akan melakukan sebuah kesalahan terus. Tetapi syukurnya Daud itu mau dengar dan ada hamba Allah yang ingin menegurnya. Berapa banyak yang saudara dengar di luar sana, ditegur tidak mau, ya tinggalkan tempat ini. Apa yang terjadi? Bagi saya pribadi adalah lebih baik memberitakan firman yang benar-benar untuk memulihkan dia. Tapi saya kan tidak seperti Nathan ini kan. Waduh, kalau Nathan ini keras banget. Itu kamu Daud. Kamu ini membuat Tuhan murka kepadamu. Tapi kalau sekarang saya panggil 4 mata. Kasih nasihat. Maka itu betapa pentingnya saudara ini dirindukan Tuhan untuk memulihkan orang lain. Saudara hidup saat ini, Tuhan mau pakai saudara. Bukan hanya hamba Allah saja, tapi saudara dipakai. Lewat peristiwa masa lalu, itu menjadi pelajaran buat saudara. Untuk ke depan, saudara pasti berjumpa dengan orang-orang yang sama, yang saudara alami. Dan saudara menang masa lalu, saudara akan dipakai untuk memulihkan orang-orang di masa sekarang. Jadi masa lalu adalah masa lalu. Membuat pelajaran bagiku untuk memulihkan orang-orang di masa sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita ini harus ingat bahwa Roh Allah itu tinggal dalam diri kita? Bagaimana ini Tuhan? Apa yang menjadi pelajaran bagi Daud dan apa yang menjadi pelajaran bagiku? Kalau di masa lalu Daud itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi Tuhan pun mengampuni. Itu fatal yang dia lakukan. Tetapi sekarang, lihat ya, di dalam diri kita ini, perhatikan, Efesus 4 ayat 30. Tolong dibaca Efesus 4 ayat 30.
Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memartirkan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan. Kata mendukakan itu di dalam terjemahan lainnya, jangan kita itu membuat Roh Kudus sedih. Kalau dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ya, bolehkah dibacakan kalau yang dapat? Tolong dibacakan. Efesus 4 ayat 30, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ingat, dialah yang telah memartirkan saudara sampai kepada hari disempurnakannya keselamatan dari dosa. Ya, mungkin ada terjemahan lain yang berkata jangan membuat roh itu sedih. Jadi setiap apapun yang dilakukan di dalam pribadi Daud di akhir zaman, kita ini jangankan yang fatal, dosa yang kita lakukan, ya, ada dua dosa yang betul-betul membuat Tuhan sangat marah. Ya, perzinahan secara roh yang pernah dilakukan oleh seorang nabi Allah, ya, di dalam kitab Kejadian. Di situ dikatakan bahwa dia membangun lembu dari emas, dan Tuhan marah pada itu. Jadi perzinahan secara roh itu ada, dan perzinahan secara jasmani juga Tuhan marah. Jadi dua hal ini dosa yang membawa maut. Tetapi dosa yang lain, ya, dosa yang lain, ketika hari ini kau minta ampun, diampuni. Bukan berarti yang dua itu juga tidak diampuni, tetapi dampaknya lebih besar. Bayar harganya mahal. Bayar harganya mahal. Nah, sudah lihat, kata, bisa dibacakan, ada yang membuat Roh Kudus sedih? Efesus 4 ayat 30, dan jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Bersedih hati. Karena roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Kamu milik Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu. Kita itu dijamin. Pada hari terakhir. Ingat ya, pada hari perkenanan, pada hari penyelamatan, dia akan menuntun saudara nanti. Nanti saya akan kupas tentang hari penyelamatan itu. Kenapa Roh Kudus ini jangan dibuat sedih oleh keperbuatan. Bukan sekadar perbuatan Daud, tetapi perbuatan dalam Efesus 4 ayat 30 ini. Apa yang Tuhan mau? Coba kita lihat. Ya. Lihat. Ayat 21 dulu mulai. Firman Tuhan bilang begini. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara lihat, di dalam ayat 21 ini ketika kita sudah terima pengajaran, beda dengan kemarin yang lalu. Yang lalu ketika kita datang ke tempat ini, kita belum terima pengajaran, terus kita sudah masuk di dalam baptisan, dosa sudah diampuni, terus kita masuk dalam pengajaran, ada yang tidak boleh dan ada yang boleh. Saudara sudah terima bertahun-tahun di tempat ini. Lalu ketika saudara ini menolak, firman Tuhan bilang begini, maka yang lama, buanglah sifat yang lama, yang jahat itu. Buang. Yang menjadi sekutu saudara dalam melakukan hal-hal yang jahat, yang sama sekali busuk, penuh dengan hawa nafsu dan tipu daya, itu harus dibuang. Ketika saudara melakukan sesuatu, meminta kekayaan,
kepada selain ilah-ilah lain, pada ilah-ilah lain. Saya mau kaya, saya mau hidup berkelimpahan. Saudara, lalu saudara menghalalkan segala cara. Ya, saudara cari orang-orang supaya bagaimana? Berikan ini dan itu, ayam putih dan itu. Nah, umpama begitu ya. Karena saudara sedang melukai hati Tuhan. Buang sifat lamamu dan hidup dalam kecemaran ini. Jangan sekali-kali apa yang sudah masa lalu engkau sudah tinggalkan dan sekarang engkau bergerak beranjak kepada masamu yang baru. Kehidupanmu yang baru. Terus dikatakan di dalam ayat berikutnya, ayat 23. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Dari hari-hari setelah saudara hidup baru, saudara setelah yang lama sudah berlalu ditinggalkan, dan hari demi hari makin lama makin baik. Jangan makin lama makin jatuh. Saudara harus, ayat 24 dikatakan, saudara harus menjadi manusia baru yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat yang baru itu. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada satupun yang akan melihat Tuhan. Harus menjadi manusia yang baru, yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat yang baru itu. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 25, hentikanlah kebiasaan saling membohongi. Tolong lihat Efesus 4 ayat 25. Ini saya cari dalam terjemahan yang lainnya. Saudara baca dalam terjemahan baru, saudara baca, lihat, dan saya menerjemahkannya di dalam Efesus 4 ayat 25 ini. Kalau Efesus 4 ayat 23, semua pikiran, semua sikap harus makin hari makin baik. Di ayat 24, hidup kita di dalam kekudusan. Ayat ke-25, hentikan kebiasaan saling. Itu membuat Roh Kudus sedih. Bukan membunuh loh ya. Bukan sekedar membunuh. Membunuh itu keji di mata Tuhan. Daud sampai kena 3 hal ini, dia terima akibatnya. Tetapi dosa yang kecil pun, membohongi pun, itu membuat Roh Kudus sedih. Katakanlah ya benar, karena masing-masing merupakan anggota, dan apabila kita saling membohongi, itu merugikan diri saudara sendiri. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kebohongan, dan generasi kita melihat kebohongan, dan tidak heran, anak-anak kita pun nyaman dengan kebohongan, karena dia lihat papa mamanya suka berbohong. Itu merugikan dirimu sendiri, merugikan keluargamu sendiri, merugikan generasimu sendiri. Yang rugi siapa? Yang dipulihkan? Tidak. Kita yang masih bertahan di dalam roh kebohongan ini. Katakan, roh kebohongan keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan jangan lakukan lagi kebohongan. Pak, saya bohong putih. Mau bohong putih, mau bohong abu-abu. Bohong untuk kebenaran, Pak. Ingat ya, membuat Roh Kudus sedih. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terjemahan lain bilang begini, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Kalau tidak,
Kalau tidak, ayat selanjutnya dia bilang begini. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada setan. Kita marah sama orang, orang itu lagi ngopi baik-baik, lagi tertawa-tertawa, kita marah sampai besok pagi. Yang rugi kita, pertama apa? Pikiran kita, hati kita, amarah jadi dendam, ngelihat dia jadi enek, ngelihat dia jadi bumerang bagi kita. Boleh marah, boleh. Tapi marah-marah. Kalau memang itu salah, tegur. Tapi kemarah yang geram itu penyakit. Geram, penyakit. Gitu ya, itu penyakit. Kalau marah itu tegur. Ada yang suka marah-marah hari ini? Ya, bertobat ya. Apalagi kalau simpan-simpan di hati. 28. Kita belajar dalam kitab Efesus ini. Membuat Roh Kudus sedih itu apa? Orang yang mencuri, yang keras. Orang yang mencuri, Janganlah ia mencuri lagi. jangan mencuri lagi. Itu Roh Kudus sedih. Nggak tahu Pak, dia nggak tahu Pak. Pak Pendeta nggak tahu. Orang itu nggak tahu. Tapi Roh Kudus dibuat sedih oleh tingkah laku kita. Banyak orang bilang begini, aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya karena dia kudus dan am. Tapi kelakuan kita membuat Roh Kudus itu sedih. Jikalau seorang suka mencuri, ia harus menghentikan perbuatannya itu dan mulai menggunakan tangannya untuk melakukan pekerjaan yang halal sehingga ia dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Itu membuat Roh Kudus itu senang. Amin. Terus 29. Ya. Tolong baca ayat 29. Ayat 29 dari Efesus 4, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara lihat, membuat Roh Kudus sedih, mendukakan, bukan mendugakan. Ada yang mendugakan, mendukakan, membuat Roh Kudus sedih, yaitu perkataan mulut yang kotor, kata-kata mutiara, mudah keluar. Ya, ada yang masih begitu? Tidak ada ya, puji Tuhan, tidak ada tempat ini. Tidak ada yang ngaku? Haleluya. Tidak ada benar-benar, puji Tuhan. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang yang diajak bicara, belajar kata-kata bijaksana. Waduh, ini pelajaran. Ini saudara kalau keluar kata-kata yang melukai hati orang itu terluka, Roh Kudus juga sedih dalam dirimu. Kita mudah kali, gampang kali keluarkan kata-kata, enggak pusing. Yang penting saya puas. Dasar kamu sandal jepit. Dasar kamu botol. Nah gitu ya. Kata-kata mutiara, kata-kata itu memang enak keluarnya. Tapi orang terluka, Roh Kudus juga sedih. Tolong jaga perkataan. Perkataanmu adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang akan mendatangkan berkat. Karena perkataanmu penuh kuasa. Setiap hari kita doa di tempat ini. Kita berotoritas. Kita benar-benar berkata-kata yang berotoritas. Tuhan berkati jemaat-jemaatku Tuhan. Tuhan berkati umat-umatmu Tuhan di tempat ini. Disembuhkan, dipulihkan, musisat terjadi. Tetapi di sisi lain, suami, istri, anak orang tua, atau saudara baku saudara, mudah sekali keluar kata-kata yang kurang memberkati. Hari ini juga, tolong jaga perkataanmu. Karena di dalam dirimu membuat Roh Kudus sedih.
Ada haleluya? Angguk-angguk, ada haleluya? Sambil angguk, haleluya, amin. Haleluya. Saudara lihat, nah itu kerinduan Tuhan. Nah sekarang kerinduan Tuhan itu apa? Dalam kitab Efesus 4 ayat 31. 31-32, tolong dibacakan. Ayat 31 mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Setelah ayat ke-30, yang membuat sedih ayat 31, lebih dalam lagi. 30 dia bilang, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, iya, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Roh Kudus maunya apa? 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Terus, dan saling mengampuni. ayo ampuni semua orang yang bersalah kepadamu, Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. itu dia. Pelajaran Daud, bagaimana dia melukai hati Tuhan dan bagaimana dia melukai hatinya, mengambil Batseba, dan dia tidak sekedar melukai Uria, dia bunuh Uria. Saudara lihat, jangan ada kepahitan, jangan ada geram, jangan ada fitnah. Tuhan bilang apa? Hendaklah kasih itu melekat di dalam dirimu, di hatimu. Yang lama sudah berlalu. Sekarang kita ini orang-orang ciptaan baru. Melakukan pikiran perkataan yang baru. Jadi, pembaharuan tubuh, jiwa, dan roh, itu yang menyelamatkan saudara. Pelajaran daripada Mazmur 51 itu untuk mengingatkan kita dalam pelajaran Efesus ini. Supaya apa? Supaya, saudara lihat di dalam kitab Efesus 1 Tesalonika 4. Supaya apa? Ini penting bagi kita semua. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita semua bukan untuk melakukan apa yang cemar, jangan lakukan kecemaran lagi, melainkan apa yang kudus. Harus hidup dalam kekudusan. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Siapa yang menolak pengajaran hari ini bukan menolak manusia, tetapi melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara sudah diberikan kehidupan yang kudus. Ketika saudara menolak, banyak orang dulu pernah saya berkata kepada beberapa orang, dia menolak pengajaran. Sesungguhnya dia menolak Roh Allah yang ada di dalam setiap perkataan-perkataan yang disampaikan. Bersyukurnya Daud mendengar apa kata Nabi Nathan, dan dia selamat. Jangan menolak rohnya. Amin. Dan saya rindu ke jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kenapa ini penting saya bagikan? Saya tidak mau saudara di tempat ini. Bertahun-tahun saudara sudah berjalan. Dan sekarang saudara melihat saudara kuat ketika menghadapi COVID-19 ini. Saudara bertahan, bahkan saudara hidup diberkati. Tetapi ketika saudara masih dalam kenyamanan, saudara coba-coba untuk bermain-main dengan kecemaran.
bermain-main dengan kekudusan, dampaknya. Tolong baca ayat 16 dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, Ingat ya, ketika tanda ini diberi, lihat ya, ketika malaikat-malaikat penghulu, ya, malaikat-malaikat yang ada dikirim oleh Tuhan untuk meniup sangkakala, terus yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, pada waktu dia berseru lewat sangkakalanya, dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, Tuhan turun dari sorga. dan mereka yang mati dalam Kristus Ingat, yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. dia dahulu dibangkitkan. Sesudah itu, Sesudah itu kita yang hidup, kita yang hidup, yang masih tinggal, yang hidup dalam kekudusan, yang mau dipulihkan, yang mau supaya Roh Kudus jangan dibuat sedih, akan diangkat bersama-sama dengan mereka akan diangkat bersama-sama. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tolong pikir baik-baik hidup ini. Saudara mau hidup sementara, bukan berarti saudara tidak boleh bangun rumah di bumi ini. Tapi rumahmu itu di sorga. Di sini sementara. Saudara pikir baik-baik. Ketika sangkakala nanti dibunyikan, adakah kita bersama-sama dengan dia? Jangan buat Roh Kudus sedih. Dan dia tahu segala-galanya bagi orang-orang yang suka berbohong, yang suka mencuri, yang suka hidup dalam kecemaran, yang suka dalam kepahitan, yang suka dalam kegeraman, yang suka dalam kemarahan. Dan dia tahu pada sangkakala berbunyi, kita dijemput. Saudara kan pernah baca tadi, dia Allah yang adil. Saudara menderita di bumi. Saudara dianiaya di bumi oleh kebenaran Tuhan. Saudara sabar. Saudara mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan. Saudara hidup di bumi ini. Saudara mengalami yang namanya banyak kesulitan mungkin. Tapi saudara bertahan dengan iman. Saudara jaga hidup saudara. Saudara jaga hati saudara. Saudara jaga melepaskan pengampunan. Saudara memulihkan keluarga lepas keluarga. Saudara dipakai menjadi alat. Tapi mengerikan ketika saudara sudah dipulihkan, masih hidup dalam dosa. Mengerikan, sangkakala berbunyi, seharusnya yang mati dalam Tuhan sudah bersorak-sorai, sukacita menyongsong. Lalu kita yang hidup ini. Saya lihat gambar yang pertama tadi ya. Gambar yang pertama tadi. Bagaimana kita menyongsong Tuhan. Sangkakala dibunyikan. Ini orang pada nunggu semua. Kalau tertinggal bagaimana Pak? Nah, mari kita lihat. Wahyu 6. Wahyu pasal 6 ayat 13. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 13 sampai 17. 13 dulu, terus. 13 mulai. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Sekarang setan sedang bekerja. Bintang-bintang di langit berbicara, anak-anak Tuhan berguguran. Hidup dalam kecemaran, hidup dalam kegeraman, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebohongan, hidup dalam mencuri, hidup dalam melukai dan menyakiti, berguguran. Dan apa yang terjadi ayat 14? Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan Ketika kitab. sangkakala berbunyi nanti, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Menyusutlah langit terus. Yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung
Ya. dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara lihat tsunami, saudara lihat gempa, banyak tanah terbelah, ini pulau-pulau terpisah, gunung-gunung beranjak. Ketika murka Allah itu turun. Terus, Ayat 15, dan raja-raja di bumi, raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, perwira-perwira, dan orang-orang kaya, orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, orang-orang terus yang merdeka, dan semua budak, semua yang budak, serta orang merdeka, ya bersembunyi ke dalam gua-gua, sudah tidak ada arti lagi kekayaan. dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka sembunyi di gunung-gunung, minta penyelamatan, lari ke tempat tinggi. Dia sudah meninggalkan semua apa yang dia cari, apa yang dia miliki. Kenapa? Dan mereka berkata kepada gunung-gunung Ya, dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. runtuhlah menimpa aku. Sementara kita yang mati dalam Tuhan, yang kita dijemput bersorai-sorai, tetapi yang tertinggal, yang masih hidup dengan dosa, dia bilang apa? Timpakanlah batu-batu kepada diriku, tidak bisa mati. Terus, Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia sembunyikan aku Tuhan terhadap dia. yang duduk di atas tahta Ya, dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? itu yang dimaksud Efesus 4 ayat 30. Pada hari penyelamatan, pada hari perkenanan, engkau akan diselamatkan dari musibah ini. Jaga hidupmu, jaga pakaianmu, jaga janggutmu, urapanmu. Jangan biarkan urapan itu hilang daripadamu. Jaga pakaian kebenaran, jaga hidup langkah kakimu. Orang berbahagia, tetapi kalau masih nyaman dengan dosa, tertinggal. Sembunyikan aku. Jadi tidak ada gunanya deposito. Tidak ada gunanya rumah 10 bertingkat-tingkat. Tidak ada gunanya mobil beratus-ratus. Tidak ada gunanya semua. Kalau yang paling berguna, engkau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua bonus. Maka tepat Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain aku akan kutambahkan. Saudara diberkati di bumi, tapi saudara punya nama di sana. Maka kitab kehidupan berkata, jangan sampai dalam kitab kehidupan namamu tidak ada. Apa yang kau cari? Memuaskan kedaginganmu, memuaskan hidupmu. Dan Daud, betapa Daud ini apa yang dia lakukan berdampak bagi anak-anaknya. Di sini saya tidak ada lagi, sudah cukup ayat. Tapi Roh Kudus mengingatkan, Wahyu 2 ayat 21, 22. Baca yang keras. Wahyu 2 ayat 21 mulai. Tunggu supaya yang lain melihat. Sudah ketemu, katakan amin. Mari silakan baca. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan berikan kita waktu, Tuhan kirim Nathan, Tuhan kirim hambanya, dan Tuhan kasih pengajaran saat ini. Itu kesempatan buat kita semua. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat, Lihatlah, lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang aku sakit. akan lemparkan dia ke ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina, Dia berbuat zina. dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kalau tidak ke ranjang orang sakit, aku lemparkan kepada kesusahan besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan Kalau lagi yang dua ini dia lolos, dia tidak mau lagi, saya sehat, saya masih diberkati terus. dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan balas setiap perbuatanmu. Jangan main-main. Saya mau saudara hidup kudus.
Saya mau saudara dijemput oleh dia. Kalau satu, dia tidak mau. Keranjang orang sakit, kesusahan besar. Kalau tidak, aku matikan dia. Maka Daud bilang, Daud, aku maafkan kamu. Tapi anakmu harus terima akibat daripada apa yang kau lakukan. Haleluya. Saya rindu saudara diberkati. Saya rindu saudara sangka kalau berbunyi saudara ada bersama-sama dengan dia. Saya rindu itu semua. Dan hari ini yang lalu sudah berlalu. Dan hari ini kita bersama dengan Tuhan dengan kemenangan. Tinggalkan hidup lama, mari kita hidup dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pulihkan aku ya Pak. Mari Tuhan sentuh hati kami. Kenalah Rafa ya sakatakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku Seperti Daud mengerti Tuhan. Sebuah kasih. Mari kau buat kami mengerti. Yang selalu memberi. Mari Tuhan pulihkan kami. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau dengar pujian ini dengan baik. Betapa pujian ini sangat memberkati buat kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Betapa ku mencintai. Haleluya Roh Kudus. Segala yang telah terjadi Kenalah Rabaya sakat akan tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
inilah umat-Mu Tuhan. Ampuni kehidupan kami yang lalu Tuhan. Bebaskan kami rasa bersalah kami. Bebaskan pikiran kami. Bebaskan perkataan perbuatan kami yang kami lakukan. Hari ini kami mau menjadi pribadi yang baru Tuhan. Pulihkan kami Bapa, pulihkan. Inalaralamu Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kinalalararamayase. Saya rindu saudaramu dipulihkan hari ini. Saya rindu Roh Kudus. Bapa, pulihkan saya Bapa. Roh Kudus, pulihkan saya Tuhan. Pulihkan saya Bapa. Lahirkan Tuhan. Bebaskan. Bebaskan kami Bapa. Pulihkan kami. Kita bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu, bebaskan rohmu. Mari kau berseru kepada Dia. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinala rabaya sakata. Kinala ramaya sakata. Kinala ramo. Kinala ramaya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kami mengucapkan syukur. Kagum Kami menghormati Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau Tuhan. Kagum Kami berikan penghormatan yang tinggi kepada-Mu. kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba percaya ini anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan Engkau memeluk mereka seperti hisop. Engkau menghapus segala dosa mereka seputih salju Tuhan. Dan hari ini ketika mereka dengar firman
Dan mulai hari ini mereka beranjak dalam kebenaran firman. Sangkakala berbunyi, mereka semua ada bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, yang percaya dan diberkati dan mau melakukan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Akhir daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu ya Tuhan. Hamba percaya kalau Engkau menitipkan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, Bapa, dengan segala kerendahan hati hamba-Mu, mari Engkau lindungi domba-domba-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, bawa mereka untuk lebih intim dan lebih dekat. Karena kami percaya Tuhan, yang bisa mengubah adalah firman dan roh-Mu Tuhan. Kami rindu mereka semua bersama-sama-Mu. Kami rindu mereka ada bersama-Mu yang abadi Tuhan. Yang selama-lamanya Tuhan. Bumi ini sementara. Mereka tidak akan fokus dengan sementara ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Mari sembuhkan mereka yang sakit. Mari Kau berikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesulitan dan kesusahan dan kesedihan Tuhan. Bawa mereka untuk melihat kebaikan-kebaikan-Mu, mukjizat demi mukjizat-Mu Tuhan. Mereka yang bergumul untuk anak-anak mereka. Mereka yang bergumul untuk kehidupan, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Mari Bapa buat perbedaan bagi pelayanan ini di akhir zaman ini. Berkati mereka semua Tuhan. Dunia boleh mengalami kesulitan, tapi kami percaya orang-orang benar hidup di dalam iman dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba percaya Bapa, pembelaan-Mu nyata mulai saat ini kepada mereka. Dimanapun mereka usaha, dimanapun mereka Tuhan dalam dunia pendidikan, berkati mereka Tuhan, sehingga sukacita Allah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Segala gunung-gunung persoalan akan diratakan oleh Engkau. Karena Roh-Mu besar di tempat ini. Dan Roh-Mu yang bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Hamba percaya jemaat dalam ibadah pertama ini diberkati Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Bapa di surga. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Berbahagialah engkau yang setia dan taat. Karena hari ini juga waktu perkenanan akan segera tiba. Berbahagialah engkau yang siap sedia. Karena engkau yang akan menyongsong Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.